Oke, shalom jemaat Gereja Kasih Kristus. Bertemu lagi pagi hari ini. Bersama-sama kita pagi hari ini akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya kena percaya dimanapun saudara berada, saudara siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Persiapkan hatimu, karena pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami ada sampai pada hari ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami memiliki Allah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati dan penyembahanku, oh Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring-Mu Yesus, itulah kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sama-sama lagi katakan, mengikut-Mu
Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Dan ku lepas semua hakku Tuhan, mengenal kehendakmu. Hidupku mengiringmu, ring Yesus. Itulah kekuatan hidup, dan ku yakin anugerahmu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, jadikan ku hamba, oh lagi mengikutmu Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku Tuhan. Dan ku lepas semua hakku Tuhan, kehendaknya di hidup mengiringmu, mengiring Yesus. Itulah kekuatan di dalam hidupku. Oh, dan ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikutmu Yesus seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mengiringmu yo, sebab kami yakin Tuhan anugerahmu mampu berikan kami kekuatan. Sebab kami percaya, sebab kami percaya anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah atas hidup kami. Oh, sebab tiada yang sukar di hadapanmu Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagimu, dan hati kami percaya. Yesus, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, sebab hanya namamu yang ditinggikan Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Jesus, sebab Kau yang layak. Sebab Engkau yang layak Tuhan untuk terima segala pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan suaramu yang besar nyatakan, oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab Kau yang layak.
pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak. Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan kami Allah yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Seluruh bumi Tuhan Yesus, segala makhluk yang bernapas Tuhan akan menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Dan kami ada Tuhan di tempat ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memilih kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang pemenang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami yang percaya Tuhan, dengan iman Tuhan kami berkata, kami sudah menang Tuhan Yesus. Mari yang bersorak-sorai kita katakan, amin, haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab kita adalah umat Tuhan yang telah dipilih Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan. Sekarang saatnya bangkit nyata, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, pemenang semuanya. Zamannya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terus sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sama-sama lagi kita katakan, kita berdiri, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat, Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, pemenang semuanya. Untuk zamannya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergolong sampai selamanya. Sampai zamannya pengharapan bergelora dalam kekal mulia, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Bangkit nyatakan, nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, bangkit nyata, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, pemenang. Oh, untuk selamanya, Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terus sampai selamanya. Sampai zamannya pengharapan bergelora dalam kekal mulia, kekal mulia nama-Mu Yesus, kekal mulia.
Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Masih bersemangat memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kesetiaanmu dalam hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Segala raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Segala raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan, dari
Kami tahu Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan, kami merasakan kelegaan. Dan kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Pada hari ini, biarlah Engkau juga berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena lewat firman-Mu lah menjadi makanan bagi jiwa dan roh kami Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, GCA Kasih Kristus. Kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh ibadah secara online lagi ya pada hari ini. Saya mengajak kita semua membuka di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi airan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya mau mengambil di dalam ayat yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi airan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari ayat tersebut saya mau memberikan topik renungan kita pada hari ini, yaitu tetap bertumbuh di musim apapun. Tetap bertumbuh di musim apapun. Bapak Ibu, kita ketahui sekarang ini kondisinya, kita menghadapi pandemi COVID-19, dan di depan mata kita juga akan menghadapi yang namanya resesi ekonomi secara global. Dan ini sudah ada di depan mata kita. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam situasi seperti ini, kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita bisa bertahan. Bukan saja bertahan, tetapi di dalam ayat ini seperti dikatakan dia itu bisa tetap mengeluarkan daunnya tetap hijau dan mengeluarkan buah. Artinya di dalam kondisi apapun, di dalam musim apapun dalam kehidupan ini, dia tetap bisa menjaga kesegaran dalam dirinya, dan dia tetap dapat bertumbuh di dalam dirinya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kita akan lihat bagaimana kalau kita saat ini bisa tetap bukan saja Bapak Ibu bertahan, tapi bisa segar dan tetap bisa bertumbuh. Bapak Ibu, ya. Nah, Mazmur ini, penulis ini memberikan suatu gambaran bahwa ada dua golongan atau ada dua kelompok manusia. Pertama adalah manusia yang di mana orang-orang fasik, dan yang kedua adalah orang benar. Dan kelompok ini juga kita akan lihat jalan kehidupan mereka, dan sangat berbeda sekali jalan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan penulis ini, Mazmur ini memberikan bahwa orang yang benar,
dan saya boleh katakan adalah gambaran gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus, diibaratkan itu adalah di dalam seperti pohon. Bapak Ibu, saya ingat pada waktu saya masih anak-anak, di depan rumah saya itu ada pohon pandan. Dia itu tumbuh, depan rumah saya itu ada parit dan dia tumbuh itu di pinggir parit. Dan saya melihat bahwa itu pandan itu, dia ini lebat sekali karena nenek saya ataupun ibu saya kadang waktu potong itu ada tumbuh terus, ya. Dan daunnya itu segar, kelihatan sekali segar dan tumbuh dengan cepat dan lebat. Karena dia tumbuhnya di pinggir parit. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita akan lihat bahwa orang yang seperti bagaimana saat sekarang ini, di dalam kondisi yang sulit ini, bagaimana kita orang-orang yang percaya bisa bertumbuh di dalam musim apapun kehidupan ini. Di dalam situasi apapun di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu dikasihkan oleh Tuhan bahwa itu diibaratkan pohon, kemudian orang yang tidak ada di dalam Tuhan itu digambarkan seperti sekam. Bayangkan Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4 bahwa dikatakan pohon, ya, dikatakan kemudian ditanam di tepian air. Kemudian ayat yang ke-4, bukan demikian. Berbeda sekali, itu adalah seperti sekam. Pohon dengan sekam itu sangat berbeda. Pohon itu yang tadi kita dengar bahwa dia ini tumbuh, dia akarnya itu masuk ke dalam tanah, kemudian dia membutuhkan semua untuk menyokong dalam kehidupannya itu, dia mengalir ke akarnya dan dia bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan sekam itu adalah kulit ari. Sekam itu kulit, kalau mungkin di dalam pemasukan ini kulit gandum mungkin Bapak. Kalau kita di Indonesia adalah kulit padi Bapak Ibu. Dan kulit ini berbeda. Dia mudah sekali ditiup oleh angin. Kulit ini, sekam ini gampang sekali dia bisa dibawa kemana saja. Ya, tetapi pohon ini dia akan kokoh dan dia bukan saja kokoh tapi dia bertumbuh bahkan katakan akan berbuah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita di dalam seperti sekarang ini orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti yang katakan tadi bahwa bagaimana kita ini bisa bertumbuh di dalam setiap musim kehidupan, kita bisa berbuah pada musimnya. Dan kita adalah orang-orang yang seperti pohon. Ya, Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang tidak berpaut kepada firman Tuhan, itu dia sekam itu dengan kekuatan angin dia bisa melayang kemana saja. Dia bisa hari ini kelihatan, atau besoknya gak tahu kemana. Ya, dia gambaran sekam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekam itu kekuatan angin, dia bisa mendorong dia, bisa menghilang. Tapi orang yang benar itu seperti pohon. Bapak Ibu, kenapa dikatakan dia tertanam di air? Tertanam di pinggir airan air? Karena air itu adalah salah satu sumber kehidupan dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air, ya, untuk bisa dia hidup dan juga dia bisa bertumbuh dan dia juga bisa berbuah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah firman Tuhan di dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi orang yang benar itu adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia adalah orang yang pertama bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam musim apapun. Yang pertama adalah orang yang suka firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan itu diibaratkan dia ditanam di tepian air.
Berbeda sekali itu kalau dikatakan orang yang orang yang fasik itu seperti sekam, berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu, pada saat dia ada di dalam aliran air, dia ini semua yang dia butuhkan ada. Ya. Bapak Ibu, percaya bahwa orang yang suka firman Tuhan, dia menganggap firman Tuhan itu adalah sebagai kebutuhan. Betul? Ya. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Kalau misalnya saya disuruh suka suka akan firman Tuhan, waduh, bagaimana saya bisa membaca firman Tuhan? Saya nggak punya waktu. Saya pagi-pagi sudah harus bangun secepatnya untuk mengantar anak, dan habis itu saya harus ke kantor dan banyak harus saya kerjakan. Dan tetapi Bapak Yesus Tuhan dikatakan bahwa orang yang seperti nggak punya waktu. Tapi firman Tuhan katakan adalah orang yang suka firman Tuhan, berarti orang itu menganggap firman Tuhan itu adalah sebagai membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu adalah kebutuhan. Sekali lagi, apa namanya? Kebutuhan. Ini bukanlah sesuatu kewajiban, tetapi dia butuhkan. Ya, seperti air, seperti pohon tadi yang ada di aliran air. Itu jadi firman Tuhan itu adalah kebutuhan. Kita membaca firman Tuhan itu, kita suka firman Tuhan karena itu adalah suatu kebutuhan. Bapak Ibu, saya ingat apa dikatakan Yesus pada waktu Yesus menghadapi tantangan. Waktu Yesus digodain oleh si jahat. Waktu di padang gurun, saudara dikasih Tuhan. Waktu setelah dia di Matius pasal yang keempat, ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Bapak Ibu Tuhan, seperti manusia ini hidup bukan saja dari roti saja, tetapi adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bahwa berarti manusia ini membutuhkan firman itu seperti roti. Kenapa firman Tuhan itu disamakan seperti roti? Bukan diibaratkan disamakan seperti ikan ataupun buah-buahan ataupun yang lain. Bapak Ibu Tuhan, roti adalah firman Tuhan itu disamakan roti. Roti adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang diwajibkan, untuk dikonsumsi, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Berarti bahwa firman Tuhan itu adalah seperti makanan yang kalau kita roti itu memenuhi makanan secara jasmani, secara fisik, tetapi firman Tuhan itu seperti makanan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu kalau dalam setiap kondisi, kalau kita menerima firman, jiwa kita tuh diisi dan roh kita juga diisi, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita akan firman Tuhan juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 bahwa firman itu adalah kehidupan dan roh. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi bahwa firman Tuhan disamakan seperti roti, hal yang pokok. Jadi kalau kita suka kepada firman Tuhan, berarti kita menganggap firman Tuhan itu adalah kita membaca firman Tuhan, bukan kita merenungkan firman Tuhan, itu bukanlah sebagai suatu kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tapi itu adalah suatu kebutuhan. Kita menganggap itu adalah suatu kebutuhan. Bapak Ibu Tuhan, karena firman Tuhan ada berisi tentang banyak hal yang kita butuhkan untuk menyangkut di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, memang ini kaitannya dengan sangat besar, kaitannya dengan juga minggu yang lalu firman yang saya
sharingkan bersama kepada Bapak Ibu, kepada jemaat, bahwa bagaimana kita mau berhasil. Sekarang bagaimana kita mau bisa bertumbuh di dalam setiap musim kehidupan. Dan tidak ada lain bahwa adalah juga seperti tadi, suka akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak isi Tuhan, bahwa yang pertama tadi kemudian yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, dan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, saya kembali ke yang seperti minggu yang lalu, bahwa merenungkan adalah menerima firman Allah dan merenungkan firman yang kita telah baca dan kita renungkan itu. Walaupun pada saat kita membaca, kita renungkan, kita belum mengerti apa yang kita telah baca tadi. Tetapi pada saat itu biarlah firman itu sampai kepada suatu titik di mana firman itu memenuhi semua pikiran kita atau membentuk pikiran kita. Kemudian dari pikiran itu kemudian keluar dari perkataan. Dan dari semua, kemudian dari sikap kita akhirnya kepada tindakan. Artinya Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan pada saat itu hidupnya telah dikuasai oleh firman. Kenapa? Sampai kepada pikiran, mereka sampai kepada perkataan, dan sampai kepada sikap dan tindakan. Artinya mereka merenungkan itu bukan hanya merenung gitu aja, sampai kepada tindakan. Artinya mentaati, melakukan firman, apa yang ada dalam pikirannya dia melakukan. Ya, dia mentaati apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, dia membangun hidupnya atas dasar firman Tuhan. Dia hidupnya itu dibangun atas dasar firman Tuhan. Semua sehingga kehidupannya itu dikendalikan oleh firman. Ya, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dan hidupnya berpusat kepada firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa akhirnya Bapak Ibu Tuhan, semua tindakannya, semua kelakuannya akhirnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, pada waktu perenungan firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, mungkin ada ayat-ayat yang kita dapatkan dan muncul di dalam pikiran kita. Ya, pada saat itu Roh Kudus sedang mengarahkan atau mendorong kita untuk menerapkan ayat itu menghadapi situasi saat ini. Jadi ada pada saat kita membaca firman Tuhan, kemudian Roh Kudus itu mendorong kita untuk mengambil suatu ayat dan kita mau terapkan seperti untuk menghadapi situasi apa yang kita sedang hadapi. Makanya Bapak Ibu Tuhan, seperti yang tadi katakan, bahwa orang yang suka firman Tuhan itu dia seperti pohon, dalam kondisi apapun dia bisa bertahan. Nah, Bapak Ibu, yang mungkin kita pada saat ada di dalam ketakutan, di dalam kecemasan yang seperti situasi sekarang ini, kita ingat bahwa di dalam seperti Mazmur pasal 23, Yesus itu adalah gembala kita. Dia akan membimbing kita, dia akan menuntun kita, dan dia akan membawa kita ke dalam padang rumput yang hijau. Dan walaupun di dalam ke air yang tenang, di dalam dia dengan tongkatnya dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, Roh Kudus pada saat kita merenungkan, Roh Kudus mendorong kita untuk mengambil ayat itu, bahwa di dalam setiap apapun saya punya gembala agung yang selalu menuntun saya. Kemudian
pada saat kita membaca juga, mungkin ada ayat yang kita baca itu adalah ada sebuah janji di dalam ayat itu yang bisa saya pegang. Yang seperti tadi, bahwa Yesus adalah gembala, dia akan membawa kita ke tempat kita tidak ada, tapi tempat yang ada air, ada rumput, pada lembah yang hijau, pada kekelaman, gadanya, tongkatnya ada dalam kita. Itu ada janjinya Tuhan. Dan Bapak Ibu, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, ada juga mungkin ada dosa yang perlu kita harus buang, ataupun ada dosa yang harus kita jauhi. Nah, saudara ngasih Tuhan, pada saat perenungan ada suatu seperti cermin yang kita bisa lihat, ada suatu dosa yang harus kita buang dan yang harus kita jauhi. Dan pada saat kita merenungkan juga ada perintah yang harus kita taati. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat seperti yang kita renungkan saat ini, makanya orang-orang yang suka firman Tuhan dan suka yang merenungkan, dia tetap bertumbuh di dalam musim apapun. Karena Bapak Ibu Tuhan, firman itu akan menopang dia, memberikan kekuatan dan kesegaran. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil, bukan saja orang yang pandai. Kita sering dengar bahwa negeri kita tidak kurang orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi negeri kita adalah butuh orang-orang yang punya karakter yang baik. Di dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, bahwa ada namanya kecerdasan secara emosi, ada kecerdasan secara spiritual. Bapak Ibu, oleh sebab itu kenapa ada orang-orang yang tekun, orang-orang yang walaupun di dalam dia terjepit tapi dia tidak mudah menyerah, tapi dia kemudian dia punya karakter yang setia, karakter yang jujur, karakter yang baik untuk berhasil, Bapak Ibu Tuhan. Oleh sebab itu kenapa? Oleh sebab firman Tuhan di dalamnya ada semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Untuk hidup kita, untuk bisa berhasil. Apapun dalam firman Tuhan ini, segala hal yang kita butuhkan ada di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, peganglah firman Tuhan supaya kita tetap bisa bertumbuh dan tetap berbuah pada musim apapun. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu pertama di dalam bulan April, ya. Walaupun secara online kita tidak bisa bertatap muka dan Bapak Ibu tidak bisa menerima perjamuan dari pelayan-pelayan yang biasa ada di dalam gereja. Tapi Bapak Ibu bisa di rumah ada roti ataupun air sirup ya yang merah. Seandainya tidak ada air sirup pun, Bapak Ibu bisa mengambil teh sebagai simbol darah Yesus. Dan hari ini kita tetap bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan hati kita.
ada hal yang kita mau bereskan di hadapan Tuhan sebelum kita menerima pejamuan kudus. Supaya mendatangkan berkat. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau sumber kekuatan kami, Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu
Bapak Ibu mungkin sudah mempersiapkan roti dan air anggur, ataupun yang tadi air teh mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan saat ini kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan bahwa hidup kami telah ditebus. Dan kami juga Tuhan, bahwa oleh karena Engkau telah menebus kami mempunyai pengharapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami siapkan diri kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Sucikan, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kami juga ada cawan yang berisi air anggur. Tuhan, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya karena oleh darah-Mu telah menutupi segala pelanggaran kami Tuhan. Dan oleh darah-Mu juga Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya pada saat kami minum ini, setiap kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit, karena oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan oleh Engkau. Kami mempercayainya Tuhan, kami menerimanya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Dia. Oh haleluya, karena masyarakat baraku Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena oleh penebusan-Mu Tuhan, kami boleh dibenarkan dan kami boleh mendapatkan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah melakukannya untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa,
anugerah, dan cinta kasih, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.